Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ukhuwah, salam damai, salam sejahtera saya haturkan kepada para ketua dan pengurus majelis-majelis taklim yang hadir dalam kesempatan mulia kali ini. Ketua, pengurus dan seluruh anggota Majelis Dzikir Ilham dan Raudhatul Jannah selaku penyelenggara pengajian pada kesempatan yang mulia ini yang saya hormati, subhanallah, ukhti fillah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan ilham kepada kita semua sehingga pagi ini kita ditempatkan di majelis yang bernama Raudhatul Jannah. Rasulullah menyebut sebagai taman syurga. Sesuai dengan nama dari majelis penyelenggara acara kali ini, Ilham dan Raudhatul Jannah. Ilham itu singkatannya ikhlas lillah, hidup akan mulia. Kalau memang betul-betul kepingin mulia hidupnya, ilham, ikhlas lillah, hidup akan mulia, sehingga nanti kita akan ditempatkan Allah di Raudhatul Jannah, di taman surga. Pokoknya kepengen mulia, ikuti pengajian-pengajiannya Ilham, ilang hambatannya. Lebih-lebih ketuanya betul-betul ilham dari IL dan HAM. Ilham, I lemune, tapi HAM amat montok. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang luar biasa, yang mampu menghimpun manusia-manusia sekian banyaknya. Mudah-mudahan jumpa kita kali ini, hadir kita di majelis ini, benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah, manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah, manusia-manusia yang mampu meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Ikhwati fillah, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Manusia itu macam-macam. Makhluk yang bernama manusia itu ada beberapa tingkat dan derajatnya. Aku kok rapati direken saya. Malah do nyawang nulis kabeh. Kenapa kita berdoa, berupaya, berikhtiar agar menjadi manusia yang sesungguhnya manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah, manusia yang mampu meneladani Rasulullah? Karena makhluk yang bernama manusia ini macam-macam. Makhluk yang bernama manusia ini ada beberapa tingkat, ada beberapa derajat. Tingkatan yang pertama, manusia istimewa. Siapa manusia istimewa itu? Manusia yang seluruh aktivitas kehidupannya bernilai ibadah. Sehari semalam 24 jam semuanya bernilai ibadah. Setiap detik dilaluinya menjadi pahala. Ini manusia yang istimewa. Ketika melakukan sholat malam sampai bengkak kedua kakinya, tahajud, witir wajib atas dirinya, sedikit pun tidak mempunyai dosa. Dialah Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya ada para nabi dan para rasul. Manusia istimewa ini jaminan berada di surga tingkat tertinggi. Yang kedua, manusia yang luar biasa. Manusia yang betul-betul mengabdi kepada Allah, bukan karena kepingin masuk surga, bukan karena takut neraka, bukan mengharap pahala, bukan karena takut dosa, tapi betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya kapanpun, dimanapun aktivitas kehidupannya selalu disertai dengan zikrullah, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompoknya para aulia. Ini tingkatane para wali, kecuali wali murid dan wali kota. Manusia-manusia yang luar biasa. Ini juga manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Yang ketiga, semua yang hadir di majelis ini termasuk yang ngomong, ini kelompok manusia biasa. Karena tadi belum fokus, belum konsentrasi, masih banyak yang terpesona memandang wajah saya. Yang pertama tadi manusia istimewa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya ada para nabi dan para rasul. Yang kedua, manusia luar biasa, auliaillah, para wali-wali kekasih Allah. Yang ketiga, semua yang hadir di majelis ini termasuk yang ngomong, ini kelompok manusia-manusia biasa. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang husnudzan, kadang-kadang suudzan, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang kayak qori, kadang-kadang kayak korak, kadang-kadang soleh, kadang-kadang salah, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang orang genah, kadang-kadang zikir, kadang-kadang kentir, kadang-kadang terhormat, kadang-kadang terhujat, mohon maaf, kadang-kadang terpelajar, kadang-kadang kurang ajar.
kadang-kadang beradab, kadang-kadang biadab, kadang-kadang wiridan, kadang-kadang ini kelompok manusia-manusia biasa, ibadah yo doyan, maksiat yo doyan, diajak zikir, melukar-melukir, diajak sholawat, sambat, diajak maca Quran, kelipaan, diajak ngaji, mengriwariwi, kaya iki. Dijak sembahyang, pikirannya belayang. Allahu Akbar. Gajian orang itu. Utang serongeng. Allahu Akbar. Bulan ini iso ngirim nang dulu. Allah, liman hamidah. Aduh bapakku tak janjeni pingin akon utang. Apa nyolong duit majikan yang orang boleh. Ini kelompok manusia-manusia biasa, tapi masih dianggap sebagai manusia. Kalau dengar adzan, ya terpanggil untuk sholat. Kalau lagi Ramadan, ya mau melakukan puasa. Kalau lagi nganggur, ya mau datang ke majelis taklim. Begitu di majelis taklim gak ada sorban keliling narik infak, yo ngisi. Ini kelompok manusia biasa, masih dianggap sebagai manusia. Nek krungu ana perintah taat kok keliwat, atine getun, menyesal. Jam 10 tidur, belum sholat duhur. Begitu ngelilir krungu adzan asar, Allahu Akbar. Anake disaupeneni, ya Allah, aku durung sholat duhur. Aku kok ramuk gugah to Ti. Aku ngono urung sholat duhur, kok wis kedisian adzan asar. Ana perintah taat kok kliwat, atine getun. Wayang ngaji ana surban keliling narik infak nang ngisi kok mok sithik getun. Ini masih dianggap sebagai manusia. Di bawah itu, nyawang itu. Kelompok yang keempat, halo. Yang ketiga tadi masih dianggap sebagai manusia. Kelompok yang keempat, bentuknya manusia, tubuhnya tubuh manusia, matanya mata manusia, hidungnya hidung manusia, telinganya telinga manusia, kepalanya kepala manusia, tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, tapi derajatnya bukan derajat manusia. Dengar azan sama sekali nggak terpanggil untuk melakukan sholat. Ada bulan Ramadan belas gak kepengen poso, nonggone majelis taklim ono surban keliling balas ora kudu ngisi. Krungu azan subuh itu tambah murang-mureng. Mancal kemul karo mau mureng-mureng. Canggome sapa orang ngerti nopo gaji rauman apa-apa. Jecek pisan. Urip gak ngerti sangkan paraning dumadi. Gaweane mung mangan turu ngombe ngising karo rabi. Sandang pangan papan. Sing penting nyandang rapet, mangan wareg, turu anget.
targete uripe ben sehat, giat, semangat, lowemu nganti diangkat berat kaya nuris. Ngapunten, lemune urip ra ngerti sangkan paraning dumadi, ora tau ibadah manembah marang Gusti, gaweane mung mangan turu ngombe ngising karo rabi. Niki derajate dudu menungso, senajan bentuke menungso tapi derajate wedhus. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu adalah binatang-binatang ternak. Derajatnya tingkat yang kelima, subhanallah, wujudnya menungso, bentuknya manusia, kepalanya kepala manusia, matanya mata manusia, hidungnya hidung manusia, telinganya telinga manusia, mulutnya mulut manusia, dagunya dagu manusia, lehernya leher manusia, dadanya dada manusia, perutnya perut manusia, dengkulnya dengkul manusia, dicoloti, kakinya kaki manusia. Pokoknya bentuknya manusia, tapi mohon maaf, derajatnya lebih hina daripada wedhus. Bukan hanya mangan ngombe ngising turu karo rabi, ning wateke letek tek 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 tek, atine pikirane judeg, uteke sumpek, atine bau. Pokoknya derajatnya sak ngisore wedhus. Hui, kelakuane letek tek 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 tek, pikirane judeg, uteke sumpek, atine butek. Wetenge wis warep, duwe panganan turah-turah, cangkeme yo ijeh mamah, lho kancane duwe lho sek mentolong ngerang. Ya, iki derajate KIRIK. Lho nggih. Aku lu ngomong kiri kok sampean motor. Nggih mangke nggih, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa derajate? Yang merasa manusia, tolong agak maju, kasihan makhluk-makhluk di belakang belum dapat tempat. Tolong bag bokongnya dilempit, Mbak. Agak maju, tolong biar ngajinya betul-betul bisa khidmat. Saya dari tadi belum bisa konsentrasi gara-gara jenengan kurang maju. Tolong agak maju. Istimewa. Yang kedua manusia luar biasa. Yang ketiga manusia biasa. Yang ketiga, yang keempat wedhus. Yang kelima, yang ngomong kiri aja karo nyawang aku. Yang keenam, mohon maaf, derajatnya di bawahnya KIRIK. Kelakuane wolo, ora kenal agama, ora duwe tata krama, ora tau manembah marang sing kuwasa kaya Bathara Kala. Wis kelakuane ala, nek wong liya ora katut ala, atine ora lega. Ini adalah iblis. Allahumma sholli ala Muhammad. La'natullah. Maka jamaah sekalian, ini hari sampai nanti kemanusiaan Anda semua akan diuji. Apakah Anda betul-betul manusia, ataukah Anda nanti berada di bawah derajat manusia tadi? Untuk menjadi manusia yang istimewa jelas sulit. Sing ngomong ra kira iso. Apa maneh sing diomongi? Paling tidak kita berupaya ya di bawah sedikit dari manusia yang luar biasa. Sagagae kita masih dianggap sebagai manusia. Jangan sampai kita wujudnya manusia, bentuknya manusia, tapi derajatnya bukan derajat manusia. Allahumma sholli ala Muhammad.
Orang yang betul-betul bisa menjadi manusia yang sesungguhnya manusia, ini orang-orang yang akan mulia hidupnya, orang-orang yang akan sukses hidupnya. Bukankah kita dalam menjalani kehidupan dunia ini kepingin sukses? Apapun profesinya, manusia itu kepingin sukses. Termasuk sebagai, mohon maaf, Anda semua pahlawan devisa, TKW itu ada yang betul-betul sukses sampai jadi miliarder, ada yang juga sukses dicacah-cacah masuk koper. Iya kan? Ada TKW yang jadi pengusaha, tapi ada juga yang begitu pulang jadi pengacara, pengangguran gak punya acara. Ada yang berhasil jadi konglomerat, ada yang malah jadi konglomerat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita hidup ini kepingin sukses, tentu saja kesuksesan yang dimaksud bukan hanya sukses di dunia saja, tapi sukses dunia akhirat. Dan kesuksesan dunia akhirat itu disimbolkan dengan masuk surga. Bukankah sejelek-jelek manusia tetap punya cita-cita kepingin masuk surga? Betul? Sejahat-jahatnya manusia tetap berkeinginan masuk surga. Betul? Dablek-dablek wong sak bedik-bedik wong iku nek ditakoni yo punya cita-cita kepengin bisa anak muda wablek wakal, gak kenal agama, gak duwe tata krama, tukang gawe rusuhe desa. Halo. Salat gak pernah, Ramadan gak puasa. Gaweane nggih rusuhe desa tukang nyolong, ada ayam hilang dia yang nyuri, ada sepeda hilang dia yang nyuri, duit hilang dia yang nyuri, yang apa-apa hilang dia yang nyuri. Banyak ibu-ibu kehilangan BH gara-gara dia yang nyuri, gaweane mabuk. Satu ketika dia mati mendadak gara-gara miras oplosan. Nyungsep, nyonyol, nyosor, jontor, gonor, mate. Teman-teman, tetangga, masyarakat sama boykot semua. Orang model kayak gini gak usah diapa-apain, langsung ke dono kuburan sing cowok bener diuruki sing penting orang mampu. Kira-kira keluarganya nalongso apa mboten? Keluarganya tetap berharap agar ya dimandikan, dikafani, disolatkan, tiap malam didoakan tetangganya, suruh ngaji, suruh nalili, dikongkon dongakno, muga-muga dosane disepuro, muga-muga wis sak karo-karuan model nek donga nganti peten dengan Allahumma ighfir lahu wa arhamhu wa nafihi wa ini orang Jawane ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan sepuro dosane, panjenengan trimo kesaenane padahal gak duwe kesaenan blas. Muga-muga panjenengan paringi nikmat kubur, muga-muga panjenengan patus betaken swarga Gusti dari malaikat swarga RT Birotin. Lah anak kayak gitu sholat nggak pernah, Ramadan nggak puasa, sedekah juga nggak pernah, kayak tukang gerusune desa mati nih mendem. Iki umpama sampeyan dadi pangeran, bocah ngono iku sampean lebono swarga apa sampean lebono neraka? Padahal pangerane di dapuramu. Itu saja udah dimasukin neraka. Lah ini Allah bukti bahwa setiap kita kepingin masuk surga, setiap kita kepingin jadi orang yang sukses dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk bisa menjadi sukses itu satu kuncinya, inna miftahal falah itba'u Rasulillah. Sesungguhnya kunci kesuksesan hidup dunia akhirat itu adalah meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah lah satu-satunya di dunia ini manusia yang paling sukses hidupnya. Saya ulang, satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya di dunia ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesannya sempurna, mulai kelahiran sampai kematiannya sukses, mulai lahir sampai wafat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita urut satu persatu. Pertama, kelahiran Rasulullah itu adalah kelahiran yang sangat sukses. Loh, lahir kok sukses loh? Namun mesti bantah, masih lahirku ya sukses. Ibuku mek gondok, procot.
Kelahiran sukses itu artinya bukan kok emprocot cenger, bukan. Coba bayangkan, tidak ada kelahiran seperti kelahiran Rasulullah yang istimewa. Kelahiran Rasulullah itu mengguncangkan jagat raya, semesta raya, seluruh alam terguncang, bukan hanya alam dunia. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy berguncang karena gembira, karena bahagia, sampai arsy berguncang. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi singgasana Allah bertambah haibahnya, bertambah keagungannya. Wamtala'atis samawati anwara. Langit bertambah cahayanya menjadi cemerlang, terang benderang. Wa ujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat riuh gemuruh menyambut kelahiran istimewa itu dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yuk sama-sama. Subhanallah. Yang kita baca sama-sama. Malaikat gemuruh bahagia menyambut kelahiran itu. Para jin, para setan lari tunggang langkang, porak karet lari terbirit-birit sampai becerit. Ini dari tempat ini setan lari semua, karena tadi ratunya sudah sambutan, mengusir setan-setannya yang datang ini semua adalah malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelahiran sangat istimewa, dan kelahiran Rasulullah itu dipilihkan dari jalur yang istimewa. Minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Kelahiran Rasulullah itu dari tulang rusuk laki-laki yang suci-suci, yang mulia-mulia, pindah ke rahim wanita-wanita yang murni, ikhlas, suci, luar biasa. Milladun Adam, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai abahnya Rasulullah, Sayyid Abdullah. Mulai dari Ibu Hawa sampai Siti Aminah. Luar biasa. Dan memang Rasulullah sudah dipersiapkan oleh Allah, dilahirkan di lingkungan yang istimewa. Ini bisa kita lihat dari nama-nama orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Itu luar biasa. Coba kita bayangkan dan kita renungkan bersama. Abahnya bernama Abdullah, itu artinya hamba Allah. Seorang manusia yang betul-betul menghambakan dirinya zahir batin hanya kepada Allah. Ibunya bernama Aminah, artinya wanita yang terpercaya.
jujur, murni hatinya. Kakeknya bernama Abdul Muttalib, nama lain beliau Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Kemudian yang menyusui Rasulullah diantaranya bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu seorang perempuan yang santun, As-Sa'diyah yang penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Dari nama-nama orang yang berada di sekitar Rasulullah, ini sudah istimewa. Memang betul-betul Rasulullah dipersiapkan Allah akan menjadi manusia yang istimewa. Maka yang pertama, kelahirannya sukses. Kemudian sebagai bayi, Rasulullah pun menjadi bayi yang sukses. Bayi kok sukses? Dirawat, diasuh, dan disusui oleh wanita-wanita yang mulia. Yang menyusui Rasulullah itu 3 orang wanita yang mulia. Pertama, ibu kandungnya sendiri, Sayyidah Aminah binti Wahab, seorang wanita yang mulia dari golongan ningrat, artinya kaum bangsawan. Yang disebut ningrat itu, kalau yang di luar sana ningratan, yang di dalam sini ningrat wadus. Masih mending daripada ningrat tahu ape, ningrat tahu bener, ningrat tahu bener. Ningratan. Ini nanti yang membentuk karakternya Rasulullah. Jadi yang pertama yang menyusui beliau adalah ibu kandung beliau sendiri, Sayyidah Aminah binti Wahab, kaum bangsawan, kaum ningrat, darah biru. Yang kedua, Halimah As-Sa'diyah. Iki wong desa, namanya orang desa itu bertipe sederhana. Rasulullah kehidupannya penuh kesederhanaan, terbentuk dari karakter Halimah As-Sa'diyah itu. Wong desa kan rata-rata sederhana. Anehnya sekarang banyak wong desa yang nggak mau menyederhanakan diri. Wong desa sing gak gelem berpenampilan desa, opamane wis sabane luar negeri. Padahal ning omah gaweane yo tanggo. Ngono ku lek nang Hongkong sepatune tekan mriki. Penampilane wis aneh-aneh. Nganggo kaos senengane sing ngafret melepet full press body. Itu bahasa Jepangnya lepet yang pecodot. Wajahnya wis neko-neko ya Allah, udah pakai lotion, pakai mawir, pakai bedak, pakai lipstick itu terlalu mongah-mongah kayak habis makan darah. Habis itu pakai white itu, pakai bulu mata palsu yang anti badai. Nah itu bahasa Inggrisnya the item. Dipasaknya kayak kepeting ini. Pipinya kasih merah ke biru-biruan kayak berarti joto sih. Jenenge Sumiati yo ganti Mbak Teti. Jenenge Mariati yo Mbak Eti. Kadang-kadang itu pak ketemu no bandara nih pacaran itu tak jokrok. Ya aslinya yang duwe so kabeh ini desa. Nek kutho lapo ketakran tekan Hongkong. Tekan kene kemene. Lho padahal karakter yang bagus itu karakter kesederhanaan, karakternya wong desa. Sampai mohon maaf, kiai sing mandi dongane iku rata-rata kiai yang lahir dari desa. Nah, lihat sejarah, baca dalam sejarah pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, wong desa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, wong desa. Syekhuna Khalil Bangkalan, wong desa. Pak Hamid Pasuruan, wong desa sing tok-tok wong desa kabeh. Kiai kutho ora patek mandi soalé kepinteran gawe proposal.
saiki gayamu enggak ustaz kudu sing arti. Gak lihat muatan ilmunya, itu pengen roh aneh sih gitu. Loh, aku kan yang masak kiai sing desa-desa. Kan mereka senasib dengan saya. Subhanallah. Orang desa itu akrab dengan tanah. Mohon maaf. Dan manusia itu tercipta dari tanah ini bisa as-shalatun nuraniah yang sambung ke Allah yang menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Mulanya itu sambung isyadur ruh, dongane mandi. Tiga, yang menyusui Rasulullah itu namanya Suwaibah Aslamiyah. Siapa? Musaibah. Suwaibah bukan Musaibah. Musaibah. Tapi Suwaibah Aslamiyah ini seorang budak sahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya budak itu mentalnya mental baja, tahan batik, tahan puji. Tiga ini yang membentuk karakter Rasulullah Muhammad SAW. Komplit. Ada dari dalam kelompok bangsawan, ada dari kelompok wong desa yang sederhana, ada dari kelompok budak yang tahan puji, tahan mental, tahan batik. Ini pelajarannya apa? Sering kali saya sampaikan di mana-mana, anak itu biar mempunyai karakter-karakter yang manusiawi, dia harus disusui oleh manusia. Oke lah, dibantu susu buatan, no problem, nggak masalah. Tapi yang poin yang pokok tetap harus pakai ASI. Allahumma sholli ala Muhammad. Umakno yuk. Barang anak protol lerong dino tinggal minggat lomboknya. Anakmu akhirnya disusuni susu buatan, itu notabene susu sapi. Akhirnya anakmu jadi anak sapi. Turut kayak ngomong. Ya anak uang tapi nyusu sapi. Itu loh. Maka nanti wadake ya kaya sapi. Le anak uang nak ngaji nggih Bu, nak sekolah nggih Bu. Le anak sapi nak ngaji yo. Ya pancen anak. Loh ini penting, kadang-kadang ini dikandani yang bantah. Enak kok Pak, lek susu buatan itu kan wadai kaleng, susu nentek kan wadai kena digedulin anaknya. Ya nasi asli, nentek wadai kena digedulin bapaknya. Itu kan lebih praktis, elastis, ekonomis, demokratis kan? Praktis, mudah dibawa kemana-mana. Gak butuh kresek. Elastis, ya lentur. Bisa gembuk, bisa kenceng. Ya ekonomis, bahkan gratis. Demokratis, anak 10 ya gentenan itu. Terus lebih subhanallah, yang penting pengaruhnya, dampaknya itu, asarnya itu yang terpenting. Maka sebagai bayi Rasulullah menjadi bayi sapa sing nonton jam. Lumane kelambi kedawan menjadi bayi yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berikutnya untuk bayi. Iya, menjadi anak-anak Rasulullah pun menjadi anak yang sukses. Masa kanak-kanak Rasulullah itu masa kanak-kanak yang sangat sukses, luar biasa. Masa kanak-kanak aja Rasulullah itu sukses. Mulai masa kanak-kanak Rasulullah sudah dilatih sama Allah menggembala kambing. Rasulullah itu juga buruh. Makanya jenengan ini nek buruh, ini yang ibak Rasulullah. Iya kok. Makanya lek ditakoni kok
Nanti Mbak ngomong dari TKW salah, nanti Mbak sunnah Rasul. Nah iya, Rasulullah itu mulai kecil udah kerja, angon wedhus itu menggembala kambingnya orang-orang kaya, kemudian nanti Rasulullah dapat upahnya. Ini sebenarnya pelatihan yang luar biasa dari Allah. Rasulullah dilatih untuk menjadi pemimpin yang hebat. Sebelum memimpin umat seluruh dunia, dilatih mimpin kambing, dilatih mimpin kewan dhisik sadurunge mimpin manungsa. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok yang dipilih Allah untuk dingon Rasulullah itu kok kambing, kok bukan binatang yang lain? Karena hasil riset dan penelitian membuktikan kambing itu binatang yang paling susah diatur, paling sulit diatur. Makanya nggak ada ceritane wong sirkus gawe wedhus. Ya ono. Anjen wedhus si kewan yang paling susah diatur. Binatang yang lain segalak-galaknya, sebuas-buasnya masih bisa diatur. Buaya itu galak, tapi masih bisa diulangi, masih bisa dilunakkan, bisa diulangi. Jak sirkus iso, lumba-lumba bisa diulangi diajak sirkus. Macan binatang yang paling buas, the king of alas, raja hutan. Itu kan binatang yang paling buas tuh, tapi masih bisa diajari, bisa dilatih. Dikai sirkus yang menerobos gelang-gelang api. Pokoknya gajah itu binatang, tanganku kok kudu merono ya. Itu saja masih bisa diatur. Gajah bisa berdiri, gajah bisa suruh duduk, gajah bisa suruh jalan-jalan. Subhanallah, bisa main sepak bola, bisa main basket. Masya Allah. Apa ya, bisanya itu mematikan, tapi masih bisa dilatih, bisa dilunakkan macam-macam. Tapi nek wedhus gak kena diatur. Sehebat-hebatnya pemain sirkus, coba kon sirkus sampai wedhus sampai orang ngira iso. Lah wong kethek lho, kethek iso kena dijamain topeng monyet. Duduk, Sarinah datang. Sarinah cari duduk. Sarinah datang yang terlambat. Masih bisa diatur, tapi kalau wedhus nggak bisa diatur. Coba, halo. Ini Rasulullah dibentuk menjadi pemimpin yang hebat, disuruh angon mengendalikan binatang yang paling susah diatur, sehingga nanti ketika memimpin manusia gampang. Sangel-angele tatanan manusia iki saya gampang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau merasa manusia kudu gelem ditoto, nanti kalau masih banyak yang datang gak muat suruh maju lagi ya. Stop ya. Mungkin mesin canggih cung ngomong gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah satu ketika Rasulullah ketika menggembala kambing, halo. Aku gak diperhatiin sih. Coba ngomong endel. Langsung gak lari super ke endel. Apa kan? Pernah satu ketika waktu Rasulullah kecil, Nabi Muhammad kecil lagi menggembala kambing di kebunnya orang Arab yang kaya. Woi, ini banyak kambingnya Rasulullah. Terus manggon nenggone kebunnya wong Arab. Itu kebun kurma, kurmanya masih kecil-kecil. Begitu tahu kebun kurmanya banyak kambing, ini yang punya kebun marah-marah. Muhammad, awas nanti kalau kambing-kambing piaraanmu itu sampai merusak tanaman kurmaku, tak hukum kamu.
Rasulullah dengan santun menjawab, mohon maaf Bapak, sekali lagi mohon maaf, insya Allah kambing-kambing saya tidak akan merusak tanaman kurma di kebun Bapak ini. Subhanallah, ngono itu terus wedhus-wedhus itu didhawuhi karo Nabi Muhammad kecil. Ngomongi, para wedhus-wedhus kabeh. Rumangno ya, Gus. Wedhus kok guyang. Aku iki mau trimo angon awakmu ya, Dus. Saya hanya bertugas menggembalakan kamu, merawat kamu. Maka kamu boleh berada di kebun ini, Dus wedhus. Tapi tolong jangan sampai makan tanaman kurma, apalagi merusaknya. Nanti aku dihukum loh, Dus. Aku hanya cari upah menggembala kamu. Jadilah wedhus yang baik. Subhanallah, lu wedhus ini diomongi ngono karo Kanjeng Nabi, manut. Dadi ya Allah, godhong sitok gak ono sing dipangan ambek wedhus. Tidak merusak sama sekali, menginjak-injak tidak, merusak apalagi sama sekali tidak. Yang dimakan itu hanya rumputnya saja. Suket tok sing dipangan sampai resi, padha karo ngatun. Otomatis kebun itu jadi bersih. Dan wedhus itu kan punya pabrik yang bisa mengeluarkan produk yang bunder seragam tanpa gelintiran. Itu tentel leceh otomatis jadi rabuk untuk tanaman kurma itu, sehingga sukete bersih, rumputnya jadi bersih, dirabuk, kena pupuk itu, pupuk kandang dirabuk, otomatis ini namanya tanaman kurma tambah subur, tambah wapi. Yang punya kebun itu getun memarahi Rasulullah. Masya Allah, aman pikir wong wedhus iki lho diomongi Kanjeng Nabi manut. Lah saiki lek sampean sing ayu ayune kaya ngene, diomongi kiai, diomongi ustaz pakai dawuhe Kanjeng Nabi kok gak manut, berarti kalah karo para wedhus-wedhus sekalian ya. Coba oke, kemudian menginjak remaja. Nah cukup ini waktunya. Rasulullah menjadi remaja yang sukses sampai Rasulullah itu dapat gelar kehormatan dari masyarakatnya, yaitu gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena emang seumur hidupnya Rasulullah sekalipun nggak pernah bohong. Kanjeng Nabi ku sak umure gak tau goro. Lek Kanjeng Nuris, ya termasuk Kanjeng Anwar Zahid yo padha wae. Halo. Karena tamplopi yo kapok. Iki ora melu urun. Wis urun yo coro-coro ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, dia mikir mau ngene. Gitu aku rarung. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah menjadi remaja yang luar biasa sampai masyarakat memberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Gelar yang otomatis untuk manusia itu gelar dari masyarakat. No, orang usah kepingin menggelar-gelarkan diri. Kadang saking kepingin duit titel yang tambah Nuris SPD, sibuk oleh diri. Bisa kurang tambah mumat-mumat, mutar-mutar, mubang-mubang. Apa ngerangkut titel ya usah kadek titel-titelan. Ada yang sebenarnya nggak ustadz itu saking kepinginnya dipanggil ustadz mudeng-mudengan. Surbannya 200 meter, kalungan tas besar, nulis jenengnya ya ditulis al ustadz. Ini urusan yang ketat-ketat itu. Orang itu kalau memang ustadz tidak usah mengaku dirinya ustadz, masyarakat yang manggil ustadz semua.
Rasulullah itu dapat gelar dari masyarakat Al-Amin, dapat dipercaya emang seumurnya nggak bohong. Kemudian masa remaja itu Rasulullah berdagang, ada peningkatan. Ketika kanak-kanak angon wedus, begitu remaja dagang. Artinya hidup itu harus ada peningkatan. No sudah dibabu salah masih urip. Ya kok meningkat ganti jeragan ngono loh. Saya yakin ini bukan cita-cita selamanya kan. Ini harus hanya merupakan batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Ojo kok jadi babu dunia akhirat. Ayo ngomong-ngomongnya tak bisa ini. Aku nih kayak semangat yang sampai kok ngenyek itu loh. Rasulullah memasuki usia remaja, menjadi remaja yang sukses, berdagang sukses luar biasa. Setiap dagang keuntungannya luar biasa, keuntungannya luar biasa. Saking suksesnya sampai majikannya yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha jatuh hati kepadanya, melamarnya dan berkenan menjadikannya suami. Saking suksesnya. Malah mana aku kepengen sukses ya majikanku kudu tak pelet. Yo gak ngono modele. Halo. Emang Rasulullah itu sukses luar biasa sampai majikannya yang bernama Sayyidah Khadijah kepingin diberistri. Halo. Waktu itu Rasulullah udah kaya raya, jangan dipikir Rasulullah itu miskin loh ya. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, usia Rasulullah 25 tahun, usia Sayyidah Khadijah 40 tahun. Tapi sampean jangan membayangkan 40 tahun koyo potongan. 40 tahunnya Sayyidah Khadijah itu sweet 17. Oh iya. Usianya 40 tahun tapi kecantikannya seperti 17 tahun. Emang oleh Allah dijadikan kembali muda. Wanita di dunia ini yang melungsumi bahasanya. Tua kembali muda itu ada dua. Satu Sayyidah Khadijah ketika dinikah sama Rasulullah usianya 40 tahun tapi oleh Allah dijadikan nomane. Yang kedua Zalikhah ketika menikah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dulu aslinya kan anak angkatnya toh. Ya toh? Cuman ayu-ayu tapi kok okon gitu. Iya ono. Telat kali. Dulu anak angkatnya, kemudian ini Zalikhah jatuh cinta sampai Nabi Yusuf dirayu-rayu kayak gitu, akhirnya kan jadi istrinya. Usianya terpaut jauh, tapi oleh Allah dijadikan melungsumi. Nom mana? Yang luri surang ngirong lucu, surang mengkerap lucu. Nah apa kan? Beliau kan juga mengidolakan aku. Allah saudara Muhammad. Aku salahin undang aku. Surat undangan Yobus. Boleh majelis liangnya. Galang nenek ngakire 3 tahun. Ngelamar ya ini SMS atau dibales. Aku mau nggak pegang HP saya. Aku yang pegang HP itu Pak Imron gitu ya. Saya nggak pernah pegang HP, akun Facebook, Twitter nggak ada. Jadi kalau ada yang namanya Anwar Zaid macam-macam itu bukan saya. Aman dibujui, palsu, palsu bener. Ngomong no, kan nggak pernah buka video-video. Mana sempat, udah muncul rasa. Jangan dikira miskin loh, remaja udah sukses, kaya raya. Majikan
majikannya yang bernama Khadijah jatuh hati, kemudian berkenan menjadikannya suami. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu maharnya, mas kawinnya 200 ekor unta. Unta kendaraan paling mewah, terus saya Fortuner. Fortuner 200. Bayangkan betapa kaya rayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dia TKH piro mambil. Terus saya ketemu satu saya sekali. Memang kondisinya lagi bokeh. Ya. Piro deh. Awas kapan milih mangen. $5 malah. Yang setelah remaja, kemudian menikah, terus langsung naik sesuai. Membina rumah tangga dan keluarga, Rasulullah juga sukses karena Rasulullah mampu mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah tangga yang luar biasa, keluarga yang sukses. Padahal memang Rasulullah ketika beristri Khadijah kaya raya, tapi kehidupan beliau tetap sederhana, tidak bergelimang kemewahan. Ora kaya sampean gaji 5.000, gelangi mulai kene tekan kelek. Rasa kemenyek. Aku jem berenang. Mau penampilan apa adanya ngono kok. Orang itu lebih indah kalau alami, tidak usah pakai dipoles-poles. Muhammad. Kehidupan rumah tangga Rasulullah itu subhanallah sederhana. Apalagi setelah Nyai Khadijah wafat, rumah Rasulullah itu nanti kalau sampean ziarah ke Madinah, ketika berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumahnya Rasulullah dulu yang dulu, ukurannya ya kurang lebih ya ini segini nih, panggung ini. Itu pun ditempati bersama istri, bersama putrinya Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hayamno, bagaimana putri Rasulullah, putri pemimpin dunia akhirat, tidurnya dan berlemekan tulang kambing yang kasar. Kalau saya kira kain yang sangat kasar, separuh jadi lemek, separuh jadi kemul. Jadi separuh jadi alas, separuh jadi selimut. Masya Allah. Padahal Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pimpinan muslimat penduduk swarga. Sayyidina Umar itu setiap melihat Fatimah itu menangis. Ya Allah, putri Rasulullah, putri pemimpin dunia akhirat, kelambine lo tambalan rolas. Sampeyan kemungwen kena tinta sidik, nggak sudah mau pak. Endel. Aku kok iso ngono. Terutama kalau wedok-wedok ngono. Ya wong lanang yo gak mikir. Iya toh. Riyo gak riyo yo wis ngene iki. Aneh-aneh kok. Tapi kehidupan yang sederhana itu Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah yang terbaik itu rumahnya Rasulullah. Padahal rumahnya kecil, sederhana. Artinya apa? Rumah yang baik itu bukan yang gedong makrom lampune nyentrom kendaraane kinclong bojone ayu ngoblong modele bodho. Tapi apike omah itu tergantung wong sing ana jerone, tergantung isine. Al makan bil makin. Nilai
nilai suatu tempat itu tergantung penghuninya. Kalau yang menghuni tempat itu mulia, tempat itu pun menjadi mulia. Kalau yang menghuni tempat itu baik, maka tempatnya juga menjadi baik. Ini hari tempat ini jadi mulia. Kenapa? Karena penghuninya ini calon-calon penduduk surga. Tapi ketika tempat ini dipakai konser yang artis yang ngetokkan pudelnya, misalnya, ini tempat juga jadi hina. Karena yang menempati orang-orang hina, paham? Coba bayangkan, ya makam Sunan Ampel ada di Surabaya. Maka Surabaya tempat makamnya Sunan Ampel, Ampel Denta, sekitar Masjid Ampel, ramai pengunjungnya. Kenapa jadi mulia? Karena di situ bersemayam Sunan Ampel, dimakamkan Sunan Ampel. Andaikan Sunan Ampel kok dimakamkan di Jember, isi ramai Surabaya apa Jember? Umpama kan gitu toh. Al-makan bil makin, nilai suatu tempat itu tergantung penghuninya. Apike omah itu tergantung penghunine. Meskipun rumahnya kecil sederhana, tapi penghuninya berakhlak mulia, ahli ibadah, masuk rumah assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok malam Pak pulangnya? Terus disambut, dielapi keringetnya, capek bayar, dipijeti, subhanallah. Ini rumah tangga yang surgawi. Begitu dengar suami dagang kok rugi, sampai rumah istri mampu menghiburnya. Ya Allah, suamiku dagang udah capek-capek rugi lagi. Begitu sampai rumah, sadar ya, namanya romantika kehidupan. Orang dagang itu nggak mungkin untung terus selamanya, Pak. Ya ada untung ada rugi. Zaman rugi aku rapopo. Saman sabar, kok oleh ganti kalau ditemui sampai Gusti Allah, Mas. Nono. Sama Nora udah. Rungu suami dagang kok rugi, belum sampai rumah harus dihadang di depan rumah. Lambene diolor 14 cm. Rai ditekuk cangkem biru batuk ngelupuk dari sini. Ketemu langsung dikerayak gitu. Ulangan gua. Makanya kemana kamu itu kan ini gak kemana tuh ini aku habis ngomong. Oke, diangkat jadi rasul pun sangat sukses, luar biasa, mampu merubah peradaban dunia dalam waktu yang relatif sangat singkat, hanya 22 tahun 2 bulan 22 hari mampu merubah peradaban dunia dari yang bejat menjadi yang bermoral, menjadi yang berakhlak. Karena memang satu-satunya Rasul yang ditugasi untuk seluruh dunia itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu wilayah kerja, wilayah tugasnya kan lokal, hanya untuk umat sekelilingnya saja. Tapi Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Sukses luar biasa, hanya 22 tahun 2 bulan 22 hari mampu merubah peradaban dunia. Dan ini sekarang terbukti, sentralnya di Makkah dan Madinah, dua kota yang dulu merupakan pusat jahiliyah berubah menjadi marokizul hadarah at-thaqafiyah. Ngeloplo-ngaplo nih kaya gak ngerti. Ngomongnya dia ya rapat dengar pusat peradaban dunia, subhanallah. Dan kesempurnaan, kesuksesan, kesempurnaan dakwah Nabi, keberhasilan itu digambarkan dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untukmu agama. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula untukmu kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Luar biasa. 22 tahun 2 bulan 22 hari mampu merubah dunia. Kita bayangkan dengan negara kita bandingkan dengan negara kita tercinta Indonesia, udah 69 tahun merdeka, entek presiden itu.
tambah. Ya kalah karo pegadaian. Pegadaian ku mengatasi masalah. Kalau negara kita ku maunya mengatasi masalah tapi tambah masalah gitu. Sungguh. Kemudian ketika wafat Rasulullah juga sukses. Mati gitu sukses. Mati kok sukses itu maksudnya gimana? Karena wafatnya beliau husnul. Mau wafat aja malaikat Israel yang mencabut nyawa itu pamitan. Sama yang gak usah. Ya sebenarnya sudah dipamiti dengan beberapa tanda. Gitu loh, kan ceritanya gini. Halo. Nabi Yakub alaihissalam itu pernah didatangi sama malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Israel. Anu apa? Arep jabut nyawaku. Betul. Nah, apa? Namung silaturahim biasa. Ya, gak apa-apa, tak pikir arep jabut nyawaku. Ya wis nek ngono aku pesen, sok lek aku arep dijabut nyawane, kandhanono. Nggih, manut sing ngomong Nabi yo. Beberapa lama kemudian datang lagi dinteni gak ono ngandani kan. Beberapa lama datang lagi. Waalaikumsalam. Loh, Israel. Silaturahim biasa. Jabut nyawane jenengan. Lah aku lak wis pesen to Israel. Aku lak wis pesen nek arep dijabut nyawaku kandhanono. Lah aku kok gak mbok kandhani. Sampun ping sekawan. Kapan? Rambutnya jenengan pun putih. Itu peringatan dari saya kan gitu. Loh, rambut putih. Baik dulu. Pun kula kandhani ping sekawan pertama rambutnya jenengan mulai putih. Niku kan kula pun kondo-kondo pada nyawane jenengan. Nomor loro kulitnya pun mulai mengkeret. Burung. Wes. Joy. Yang ketiga, yo yang mripate bawur, kupinge opo? Mripate bawur maca SMS. Siap-siap. Kuping bareng krungon-krungonan iki lha mas tangi syukur jare kalau kok njaluk imbu. Iku bojone. Kupinge wis gak pati jelas. Yang keempat, kekuatan tubuh sudah berkurang. Mari ngaji logone digawe nganti kok kretek. Siap. Itu peringat. Tapi kalau kepada Rasulullah, emang malaikat Israel itu datang beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi kula dipun suwun kalih Gusti Allah diutus Gusti Allah kapurih nyabut nyawa panjenengan. Masya Allah. Sehingga menjelang wafat itu Rasulullah ya sudah tahu emang, dipanggillah putri tercintanya Fatimah, dibisiki, dikelilingi banyak sahabat, itu Fatimah dibisiki, gini, bisiki yo gak krungu wong yo, Masya Allah. Fatimah setelah dibisiki nangis terseduh-seduh, nangis sejadi-jadinya. Agak lama Rasulullah tidak mentala. Melihat, oh ya tidak tega. Terus kadung melihat putri tercintanya menangis, tidak tega. Akhirnya dipanggil lagi, no, sini no, dibisiki maneh. Guyu langsung mesem. Sampai para sahabat ini heran semua. Ini ada apa? Ini dengan Siti Fatimah. Bar Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bar nangis. Ditanya, ya Fatimah, ada apa gerangan tadi Anda dipanggil sama Rasulullah? Yang pertama dibisiki kok terus nangis. Setelah itu dipanggil lagi, dibisiki kok terus guyu. Apa kata Fatimah? Ngene loh. Aku tadi dipanggil yang pertama, aku dibisikin sama Abah. Duh, Abah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Kamu yang sabar, yo saya kita nulis aku ngerti mu gawa ngono-ngono. Engko ingon-ingon sama
sampean ben keliling kok. Sampeyan nopo ae nggih. Sing mbok reksa meneng ae rasane. Ben ngene-ngene sampean ae sing mlaku. Wis tak ukur kok waktune yo ya wis tak ukur. Iki aku lagi cerita serius. Tenangane ganggu ratune setan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya meneng-meneng. Saya sampean ku ngrungokno aku, jangan lihat Bunda Nuri sithik aku dong. Aku sama beliau. Bedanya aku kurus, beliau langsing. Halo. Aku tadi yang pertama dibisikin sama Abah, tuh Abah mau meninggalkan dunia, kamu yang sabar ya. Makanya aku menangis sejadi-jadinya. Betapa aku tidak menangis karena aku akan ditinggal sama Abahku. Loh, nangis sejadi-jadinya. Begitu lihat aku nangis, kemudian aku dipanggil lagi sama Abah. Doh, aku memang mau meninggalkan dunia. Tapi nanti dari antara sekian keluargaku yang akan menyusul aku mati pertama kali adalah kamu. Begitu aku dibilang kayak gitu, aku senyum. Aku bahagia. Coba dikandani Arab nyusul mati loh teman gue yang. Coba umpama sampean bapakmu loro lho sampean yo ngomong nduk. Ya Allah, Pak, udah mati pikir, Pak. Aku ora oleh bojo lho. Jangkep tuh Pak, cuma cuma mati siapa? Ngomongi terus sama divisi mana kalau bapak sama, doh, gak apa-apa doh, yuk bapak harus mati, tapi keluarganya bapak kok sing nyusul bapak bisa dewi kue. Terima kasih. Sampai kematian itu kan ada dua loh, ada husnul khotimah, ada su'ul. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung. Kok menteng-teng itu mati orang yang tak kuat, tapi bagi orang yang durjana siksaan, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Bukan gitu loh. Kalau Al-Qur'annya orang yang matinya sul khotimah itu walau tara il yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal. Aku terus napa apa? Ngaji yang ini ngaji apa? ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Ketika engkau andaikan engkau melihat orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya, wal malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat memukuli wajahnya, punggungnya. Kemudian malaikat sambil mengatakan iya tapi dikayedek gitu, ditongkat, ditekuk-tekuk. Waduh, ada berhari merasakan ini siksaan yang sangat membakar. Masya Allah. Makanya kan ada tanda-tanda orang ketika matinya sulul khatimah, matinya kafir itu, mohon maaf, di sekujur tubuhnya semacam ada bercak-bercak merah. Di dunia sudah diketokkan. Bercak merah, terus apa, mohon maaf ya, matanya itu ngelorok kayak seorang
Kayak yo melek gak kocar. Terus mulutnya itu berbusa. Di antara tangganya kan seperti itu. Tapi yo gak titen-titenan ae. Kalau pas sama tanggamu mati ning ngono kok sutil, mengkapir iki mati. Untuk ngakui keluarganya lagi. Tapi ketika matinya husnul khotimah, walladzina tawaffatuhumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Riwayatnya. Walladzina tawaffatuhumul malaikatu thayyibin. Bener. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyibin, matinya apik husnul khotimah, malaikat mengatakan salamun, selamat, sejahtera, selamat, silahkan masuk ke surga yang telah disediakan dan dijanjikan untuk kalian. Amin. Makanya rata-rata mesong, senyum, cerah, kayak itu biasanya yuk tambah ayu dan lanang tambah ganteng. Memang bisa bisa dititeni. Artinya orang mati baik atau jelek dari bentuknya, dari wajahnya itu ketara. Biasanya seperti itu. Kalau matine api itu tambah ganteng dan lanang lebih itu tambah ayu. Nek matine lek ndak peleng, ono pancene ngono. Wah, uripe payu tapi mati sepenceng kabeh. Erot kabeh. Padahal matine yo gak ketuthuk, yo gak ketat, yo gak kecepet, yo gak ketat apa-apa. Sepenceng kabeh. Ya itu sebagian dari tanda. Sampai setelah kematiannya Rasulullah masih tetap puja. Kasihan tuh yang jerabeng di Jabar. Nanti kan ada season kedua. Tidak punya tiket. Salahmu tuku tiket Mesiji. Iya sebentar. Setelah wafat pun Rasulullah sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, setelah wafat Rasulullah tetap sukses. Udah 1400 tahun lebih yang lalu, tapi sampai hari ini namanya disebut-sebut umat setiap detik tidak pernah henti. Bahkan didoakan seluruh umat Islam di dunia tanpa henti. Tidak ada sedetik pun waktu di dunia ini berlalu tanpa disebut nama Muhammad. Wong adzan niku lho mulai jagat wetan sampai jagat kulon terus saut-sautan. Kan waktu masuk sholat nggak sama. Amerika Allahu Akbar. Undang ulan di ulan Amerika. Berapa waktu yang ini ya? Oh rengel jadi. Begitu Amerika selesai kulon yang Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ke Jepang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Jepang ini gak bisa muni L. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai tekan gini Allahu Akbar. Sampai tekan Mekah. Hayya 'alas shalah. Bojonegoro. Jadi setiap saat disebut, setiap saat didoakan. Subhanallah. Belum lagi orang yang bersolawat, apalagi solawatnya sambil narik infak. Yo namanya sholawat itu pasti menyebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kiringi sing arep ngekei $5 dan dadi $100. Salah satu kunci kesuksesan Rasulullah, ini waktunya tidak cukup ya, nanti tak terangkan season kedua atau kapan-kapan lagi itu diantaranya rumah nasi. Modelnya gak sabaran nih. Aku coba tadi bojomu gak sanggup. Rumah no. Halo. Ini dulu apa-apa.
persiapan gitu loh. 5 faktor Rasulullah sukses itu diantaranya ada banyak faktor, tapi kalau disimpulkan 1 karena prinsip hidupnya yang sangat kuat, 2 karena beliau ahli bersedekah sangat dermawan, 3 karena beliau saya sapa iku bapak ngidirno saya kalau belum saya komando yo, tapi sebelum tak komando aja dhisik iki lho tak giringi sik ben oleh akeh. Ora ngerti teorine wong ngemis iki. Ya apa-apa, aku ngemis agar sampean masuk surga. 1 karena keimanan yang kuat, pendirian yang kokoh, teguh, prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Yang kedua, karena Rasulullah itu dermawan, sangat welas asih dengan fakir miskin dan menyantuni kasih sayang dengan yatim piatu. Yang ketiga, rungokno, karena Rasulullah itu akhlaknya mulia. Yang kelima, dengan kesederhanaan. Yang berapa? 5, karena Rasulullah itu tekun dalam beribadah. Ini waktu ini cukup ya tak terang kabeh, tapi waktunya kan tidak cukup ini. Nah, ya, ambil 1. Masya Allah. Rasulullah itu hebat. Halo, sangat dermawan. Kedermawanannya Rasulullah itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan satu riwayat Rasulullah itu tidak pernah menyimpang duit, tidak pernah punya duit yang tersisa sampai lewat matahari terbenam, kecuali disedekahkan. Pernah satu ketika Rasulullah sedang berdialog, berbincang-bincang dengan sahabat yang mulia-mulia. Kira-kira kalau di sini ya menjelang maghrib sekitar jam 5:30, itu asik-asiknya berdialog. Rasulullah mendadak meninggalkan tempat itu, bersegera pulang menuju ke rumah. Tidak lama kemudian beliau kembali, ditanya sama sahabat-sahabatnya, ada apa wahai Rasulullah? Tadi kok cepet-cepetan pulang? Tidak begitu lama kok kemudian kembali lagi. Apa jawab Rasulullah? Aku tadi teringat di saku bajuku masih ada duit yang belum aku sedekahkan. Aku takut keduluan matahari terbenam, masih ada tersisa duit yang belum aku sedekahkan. Yakin nih kabeh gak iso nyontoh, saya ngomong ini ora iso. Tapi setidaknya kan kita berusaha untuk loman gitu loh, maksud saya, paham? Paham? Masya Allah. Kenapa sih Rasulullah kok begitu dermawanannya? Karena Rasulullah ingin membawa seluruh hartanya itu ke akhirat. Sehingga ketika Rasulullah wafat, sepeser pun tidak meninggalkan harta warisan. Kayak pemimpin dunia sekarang ya. Begitu lengser jabatan, begitu wafat, sepeser pun tidak meninggalkan harta warisan. Jadi putrinya tidak ditinggal warisan apa-apa, donya krono blas tidak ditinggalkan sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah ingin seluruh hartanya dibawa ke akhirat. Karena itu hakikatnya harta kita yang sesungguhnya. Sing dikumpulno, sing ditabung, sing ditukokno, sandangan, tukokno panganan, tukokno bondo donya semua lunas, ludes, habis semuanya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian semua pasti akan binasa. Pakaian seapi-api sing mbok tuku regane larang entek-entekane dadi gombal, betul? Rumah megah entek-entekane mesti hancur, mobil mewah entek-entekane masuk rongsokan, betul? Makanan yang lezat nikmat mlebu weteng entek-entekane dadi apa bekal kita itu yang kita sedekahkan, yang nanti zaman lebok nelek ono bocah-bocah mitir nggawa sorban, itu yang bekal itu sesungguhnya kekayaan sampean, itu sesungguhnya harta Anda, dan nanti di akhirat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sadari hidup di dunia ini hampir sebentar, tidak akan lama. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Sudah berapa sedekah kita? Sudah berapa perjuangan kita di bidang agama? Mohon maaf, kadang-kadang kita memegangkan sesuatu yang tidak pantas kita banggakan. Pakaian mewah dibeli, pakai, silahkan pakai yang semewah-mewahnya, silahkan kenakan. Harganya mahal kain sutra terbaik, tapi sadari semewah-mewahnya pakaianmu yang kau kenakan terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Betul. Makanan lezat, makanan
nikmat silakan emplok-emplon. Tapi sadari sesadar-sadarnya bahwa yang menyumpal mulutmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kapas dudu onde-onde. Ono mayat di loloh gedang goreng. Mayat di loloh lemper ono. Kapas. Rumah megah, rumah mewah, bikin, bangun, huni, tinggali. Tapi semewah-mewahnya rumahmu, semegah-megahnya rumahmu, rumah terakhir yang kamu huni hanya di perum kuburan. Kendaraan mewah beli, silahkan. Tapi kendaraan terakhir yang kamu naiki hanya Peranda Airlines. Apa yang akan kita banggakan? Halo? Halo? Harta kita yang kita sedekahkan itu. Woi. Dan janji Allah akan dilipat gandakan minimal 700 kali lipat. Untuk apa sih Rasulullah menyedekahkan rumah di surga? Dan rumah di surga itu mahal, kenikmatan surga itu mahal karena fasilitasnya lux. Kemarin kan sudah saya sampaikan waktu yang tanggal 25 kemarin yang ikut. Luar biasa itu mahal. Woi. Untuk beli rumah di surga, mohon maaf, kira-kira nanti jenengan di surga kepingin villa apa kepingin ngemper? Kepingin villa apa kepingin ngemper? Janji Allah minimal dilipat gandakan 700 kali lipat di akhirat. Lek ning donya aku mek bonus, di dunia ini hanya imbu. Manusia ini aneh, diajak bisnis sama Allah yang bunganya 700%, modalnya utuh kembali, gak mau. Itu bisnis akhirat, balasannya yang swarga, orang yang donya. Tapi diajak bisnis dunia dengan keuntungan 5%, 10%, modal MLM, multi level marketing, dok kebujuk gak sing melok, entek duitmu. Woi. Ya namanya bisnis dengan Allah itu balasannya di akhirat. Di dunia ini hanya bonus, di dunia ini hanya imbu. Woi. Woi. Dulu ada gold coins, duit habis. Ada beringin emas, uang amblas. Ada langit biru, duitmu gondol Melayu. Nyonyor. Bisnis yang sesungguhnya ya dengan Allah dilipatkan 700. Halo. Halo. Saya ulang, di surga kepingin villa apa kepingin ngemper? Mahal tau. Ini nanti yang sedekah, yang infak, insya Allah yang diberikan ke aku untuk anak yatim. Saya punya imam-imam. Anak yatim itu sekitar ya 300-an dan yatim dan fakir miskin dan duafa. Kan pondoknya gratis, sekolahnya gratis, seragamnya gratis, makannya gratis, gak bayar sama sekali. Semuanya tidur sak ngising-ngisingnya wis. Iya, tak percaya dolanan ning omah. Aku ini dolen aja lembean tok. Ya. Lagi bangun sekolah alia macam-macam insya Allah untuk mereka. Kalau untuk aku apa? Aku cuma nama istri sama anak nanti. Semangat satu, astagfirullah. Join namanya. Ya kan cuma udah bertiga. Untuk anak-anakku, untuk anak-anak juga anak-anak jenengan, insya Allah nanti, masya Allah nanti ya 700 kali lipat. Yang nanti sedekahnya infaknya $100 berarti itu mempunyai rumah seharga 70.000 oleh omah loro. $70.000 dapat rumah belum? Belum. Berarti $100 oleh cacat lu. Hari ini disaksikan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat. Insya Allah sedekah Anda semua menjadi penolak segala bala dan musibah, menjadi pengundang datangnya rezeki yang lebih banyak halal dan barokah, menjadi benteng dari segala bencana dunia akhirat, bahkan menjadi saksi yang akan membela kita besok di yaumil qiyamah. Yang sedekahnya $200 berarti dapat rumah seharga 140.000. Lumayan emper. Yang
Yang $300 dapat rumah seharga 210.000. Yang $400, ojo ngomong ikhlas. Rumah nose, ya ikhlasnya buri-buri. Cirinya orang yang sedekahnya ikhlas itu sedekahnya banyak. Demi Allah, orang yang sedekahnya sedikit itu rata-rata nggak ikhlas. Roto-roto sing tukang undat-undat sing sedekah titik-titik mau pedit-pedit. Orang yang ikhlas itu cirinya sedekah. Aku sudah menengeri di mana. Orang yang ikhlas itu tandanya sedekah. Lek sedekah titik itu lambang tidak ikhlas. Ya, bener. Oh, bukti misalnya, bukti. Taman ono masjid mau kayak 5 juta, akeh ikhlas e. Ono wong ngemis, nawangnya 1000. Yang $400 berarti dapat rumah seharga 2.800. Subhanallah. Yang $500 berarti punya rumah seharga $3.500. Insya Allah. Yang cuma $50 semen sasak. Yang $20 pasir saumplung. Yang $10 paku telur. Yang cuma $5 musuh dapat kok larang nguyuh. Nguyuh no terminal cur 2.000, cur 4.000, cur 6.000, cur 8.000. Dan pas anyangan-anyangan. Lho musuh dapat $5 berarti larang nguyuh. Terserah. Sampean kepingin dapat villa atau kepingin dapat emper atau kepingin dapat semen 1 sak, paku telu, apa kepingin cagak loro, monggo. Saya hanya menawarkan saja, tolong panitia nanti sambil keliling sambil diinjek. Kapan $10? Selamat mbak, paku telu. Sambil diinjek nanti. Yang $20 selamat mbak, tambahan semen 1 sak. Yang $5 larang nguyuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lagunya biasa saja, lagunya biasa mawon, lagunya biasa mawon, lagunya biasa mawon, biar familiar. Nanti lagu yang luar biasa season kedua. Ucapkan selamat yang mendapatkan villa. $5 melo kami. 500 itu yang villa. Dewe termasuk yang paku telu. Loh, betul. Yutbi'ul mayyita salasun, yang mengikuti dan ada 3 orang ketika sudah meninggal dunia, tidak ada guna harta benda. Betul? Kadang-kadang belum meninggal saja harta benda sudah nggak ada guna kok. Oke, kena stroke kayak mbahmu sing kok suruh. Apa artinya harta bermiliar-miliar? Saya sering sampaikan loh, TV ini mau sampai ini, mripate belek, rotoke kapan, kursinya larang 700 juta, pokoknya dunen terus. Ya opo, coba, woi. Apalagi kalau udah mati nggak ada gunanya sama sekali. Yang mengetopkan mayat itu 3. Ithnani yarjiu, yang 2 kembali. Wahidun yabqa, yang 1 membarengi, yang membersamai, menyertai, ikut masuk ke alam barzah. Apa 2 yang kembali? Maluhu wa ahlu. 1
satu harta bendanya balik. Bondo tunyane balik wis ora mliu sak sugih-sugihne wong cendela situk